Kejawen dipandang sebagai ilmu yang mempunyai ajaran-ajaran yang utama, yaitu membangun tata krama atau aturan dalam berkehidupan yang baik. Kejawen merupakan kepercayaan dari sebuah etnis yang berada di Pulau Jawa. Filsafat kejawen didasari pada ajaran agama yang dianut oleh filsuf dari Jawa. Walaupun kejawen merupakan kepercayaan, sebenarnya kejawen bukanlah sebuah agama. Dari naskah-naskah kuno kejawen, tampak betapa kejawen lebih berupa seni, budaya, tradisi, sikap, ritual, dan filosofi orang-orang Jawa. Yang mana, itu tidak terlepas dari spiritualitas suku Jawa. Budaya kejawen muncul sebagai bentuk proses perpaduan dari beberapa paham atau aliran agama pendatang dan kepercayaan asli masyarakat Jawa. Sebelum Buddha, Kristen, Hindu, dan Islam masuk ke Pulau Jawa, kepercayaan asli yang dianut masyarakat Jawa adalah animisme dan dinamisme, atau perdukunan. Orang-orang Jawa yang percaya dengan kejawen relatif taat dengan agamanya, di mana mereka tetap melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangan dari agamanya. Caranya, dengan menjaga diri sebagai orang pribumi. Pada dasarnya, ajaran filsafat kejawen memang mendorong manusia untuk tetap taat dengan Tuhannya. Sejak dahulu kala, orang Jawa memang dikenal mengakui keesaan Tuhan. Itulah menjadi inti dari ajaran kejawen sendiri, yakni yang dikenal dengan Sangkan Paraning Dumadi, atau memiliki arti, dari mana datang dan kembalinya hamba Tuhan. Aliran filsafat kejawen biasanya berkembang seiring dengan agama yang dianut pengikutnya, sehingga kemudian dikenal terminologi Islam kejawen, Hindu kejawen, Buddha kejawen, dan Kristen kejawen, di mana pengikut masing-masing aliran itu akan tetap melaksanakan adat dan budaya kejawen yang tidak bertentangan dengan agama yang dipeluknya. Secara umum, kejawen sendiri merupakan sebuah kebudayaan yang mempunyai ajaran utama yakni membangun tata krama atau aturan dalam berkehidupan yang baik. Kini kejawen telah banyak ditinggalkan, dan untuk sebagian orang bahkan dianggap representasi dari kekunoan. Sedangkan tradisi lainnya adalah wetonanyang, mirip dengan tradisi ulang tahun. Hanya saja, wetonan bisa dilaksanakan hingga 10 kali dalam setahun. Wetonan dilaksanakan sesuai dengan penunjukan waktu dalam penanggalan kalender Jawa. Sekarang masih banyak tradisi kejawen yang masih dilakukan oleh orang Jawa, selain tentunya dilestarikan secara turun-temurun. Namun terkadang mereka seperti kehilangan makna filosofis dari kejawen itu sendiri. Sehingga mereka melakukan tradisi kejawen tapi hanya menganggap tradisi-tradisi itu sebagai kebiasaan masyarakat Jawa. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, sudah sepantasnya kita terus melestarikan dan bangga dengan adat istiadat khas Indonesia. Sebelum membahas ilmu gaib aliran Islam kejawen, kita akan memperjelas dulu pengertian ilmu gaib yang kita pakai sebagai istilah di sini. Ilmu gaib adalah kemampuan melakukan sesuatu yang tidak wajar melebihi kemampuan manusia biasa. Sering juga disebut sebagai ilmu metafisika, ilmu supranatural atau ilmu kebatinan karena menyangkut hal-hal yang tidak nampak oleh mata. Beberapa kalangan menganggap ilmu gaib sebagai hal yang sakral, keramat dan terlalu memuliakan orang yang memilikinya, bahkan menganggap wali atau orang suci. Perlu diterangkan, bahwa keajaiban atau karomah yang ada pada wali, tidak sama dengan ilmu gaib yang sedang kita pelajari. Wali tidak pernah mengharap mempunyai keajaiban tersebut. Karomah itu datang atas kehendak Allah karena mereka adalah orang yang sangat saleh dan rendah hati. Sementara kita adalah orang yang meminta kepada Allah agar melimpahkan kekuasaannya untuk keperluan kita. Awal mula aliran ini adalah budaya masyarakat Jawa, sebelum Islam datang yang memang menyukai kegiatan mistik dan melakukan ritual untuk mendapatkan kemampuan supranatural. Para pengembang ajaran Islam di Pulau Jawa, Wali Songo, tidak menolak tradisi Jawa tersebut, melainkan memanfaatkannya sebagai senjata dakwah.
Para wali menyusun ilmu-ilmu gaib dengan tata cara lelaku yang lebih islami, misalnya puasa, wirid mantra bahasa campuran Arab Jawa yang intinya adalah doa kepada Allah. Mungkin alasan mengapa tidak disusun mantra yang seluruhnya berbahasa Arab adalah agar orang Jawa tidak merasa asing dengan ajaran-ajaran yang baru mereka kenal. 1. Ilmu kanuragan atau ilmu kebal. Ilmu kanuragan adalah ilmu yang berfungsi untuk bela diri secara supranatural. Ilmu ini mencakup kemampuan bertahan, kebal, terhadap serangan dan kemampuan untuk menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Contohnya ilmu asma malaikat, hizib kekuatan batin, sahadat pamungkas dan lain-lain. 2. Ilmu kawibaan dan ilmu pengasihan. Inilah ilmu supranatural yang fungsinya mempengaruhi kejiwaan dan perasaan orang lain. Ilmu kewibaan dimanfaatkan untuk menambah daya kepemimpinan dan menguatkan kata-kata yang diucapkan. Orang yang menguasai ilmu kewibawaan dengan sempurna akan disegani masyarakat dan tidak satupun orang yang mampu melawan perintahnya apalagi berdebat. Bisa dikatakan bila Anda memiliki ilmu ini Anda akan mudah mempengaruhi dan membuat orang lain nurut perintah Anda tanpa berpikir panjang. Sedangkan ilmu pengasihan atau ilmu pelet adalah ilmu yang berkaitan dengan masalah cinta, yakni membuat hati seseorang yang Anda tuju menjadi simpati dan sayang. Ilmu ini banyak dimanfaatkan pemuda untuk membuat pujaan hati jatuh cinta padanya. Ilmu ini juga dapat dimanfaatkan untuk membuat lawan yang berhati keras menjadi kawan yang mudah diajak berunding dan memulangkan orang yang minggat. 3. Ilmu terawangan dan engrogo sukmo. Ilmu terawangan berfungsi untuk menajamkan mata batin hingga dapat menangkap isyarat yang halus, melihat jarak jauh, tembus pandang dan lain-lain. Sedangkan ilmu engrogo sukmo adalah kelanjutan dari ilmu terawangan. Dalam ilmu terawangan hanya mata batin saja yang berkeliaran kemana-mana. Sedangkan jika sudah menguasai ilmu engrogo sukmo seseorang bisa melepaskan roh untuk melakukan perjalanan kemanapun dia mau. Baik ilmu terawangan maupun engrogo sukmo adalah ilmu yang tergolong sulit dipelajari karena membutuhkan keteguhan dan kebersihan hati. Biasanya hanya dikuasai oleh orang yang sudah tua dan sudah tenang jiwanya. 4. Ilmu khodam. Seseorang disebut menguasai ilmu khodam bila orang yang tersebut bisa berkomunikasi secara aktif dengan khodam yang dimiliki. Khodam adalah makhluk pendamping yang selalu mengikuti tuannya dan bersedia melakukan perintah-perintah tuannya. Khodam sesungguhnya berbeda dengan jin, setan, meskipun sama-sama berbadan gaib. Khodam tidak bernafsu dan tidak berjenis kelamin. 5. Ilmu permainan atraksi. Ada ilmu supranatural yang hanya bisa digunakan untuk pertunjukan di panggung. Sepintas ilmu ini mirip dengan ilmu kanuragan karena bisa memperlihatkan kekebalan tubuh terhadap benda tajam, minyak panas dan air keras. Namun ilmu ini tidak bisa digunakan untuk bertaruang pada keadaan sesungguhnya. Contoh yang sering kita lihat adalah ilmunya para pemain debus. 6. Ilmu kesehatan. Masuk dalam kelompok ini adalah ilmu gurah, membersihkan saluran pernafasan, ilmu-ilmu pengobatan, ilmu kuat seks, dan ilmu-ilmu supranatural lain yang berhubungan dengan fungsi biologis tubuh manusia. Berikut ini adalah tokoh-tokoh kejawen yang berilmu tinggi dan yang tersohor hingga saat ini. Syekh Siti Jenar lahir di Semenanjung Malaka. Ia belajar kepada Syekh Datul Kahfi dan mempelajari kitab-kitab karangan Al-Hallaj, Ibnu Arabi, dan Al-Jili. Di kalangan ulama Irak dan Gujarat namanya cukup terkenal dan ilmunya tinggi, sehingga mendapat gelar Waliullah dan Syekh Jabal Rantas Abdul Jalil. Bagi masyarakat Jawa nama Syekh Siti Jenar sudah tidak asing lagi, baik itu orang kejawen maupun umat Islam beraliran Nahdlatul Ulama. Karena sikap kontroversinya dalam menyebarkan agama Islam dengan pendekatan makrifat dan hakikat. Sunan Kalijaga adalah salah satu anggota Wali Songo yang memiliki peran penting dalam syiar dan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dan di Indonesia. Ia memakai wayang kulit dan kesenian lain untuk menarik umat yang ketika itu mayoritas Hindu dan Buddha. Cara ini tentu diterima dengan baik oleh warga. Selain itu, Sunan Kalijaga juga dikenal mempunyai karomah dan ilmu olah batin yang tinggi.
Tak heran jika kemudian banyak sekali peninggalan dan pusakanya yang masih dianggap sakti hingga kini. Prabu Brawijaya adalah gelar mitologis yang dianggap melekat pada penguasa Majapahit, khususnya Brawijaya V yang dianggap penguasa terakhirnya. Sebagai gelar historis, gelar ini diragukan karena sampai saat ini tidak ada sumber dari masa Majapahit yang menyebutkan adanya gelar Brawijaya. Istilah Brawijaya sendiri baru muncul dalam karya-karya sastra berbentuk babat dan serat yang ditulis kemudian, seperti Babat Tanah Jawi, Serat Kanda, dan Serat Darmogandul. Serta sumber cerita rakyat. Sumber-sumber babat dan serat berisi keterangan yang berbeda-beda mengenai Brawijaya, begitu pula sumber cerita rakyat. Di samping itu, sumber arkeologis berupa prasasti yang dibuat pada masa akhir Majapahit menunjukkan penguasa terakhir Majapahit bergelar Girindrawardana dan berkuasa pada tahun 1474 sampai tahun 1519 Masehi. Banyak situs di Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dikaitkan dengan Brawijaya, dan dikeramatkan karena kesaktiannya. Sosok Sri Aji Jayabaya memang menjadi sentral dalam perjalanan kerajaan Kediri, karena selain menjadi raja paling sukses juga dikenal memiliki kesaktian tak tertandingi. Salah satu buktinya saat ini dapat dijumpai di Arca Totokerot, di mana berdasarkan cerita rakyat patung tersebut tercipta sebagai akibat dari sabda yang dikeluarkan sang raja. Arca Totokerot berada di Desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, atau sekitar 10 km sebelah selatan Pamuksan Sri Aji Jayabaya di Desa Menang. Perwujudannya berupa seorang buto atau raksasa perempuan dengan rambut terurai, duduk jongkok satu kaki tegak, mata melotot, mengenakan mahkota dan kalung berbandul terkorak dan satu lengan sebelah kiri putus. Jayabaya bukan sekedar raja, melainkan juga seorang pujangga dan peramal ulung di zamannya. Banyak peristiwa yang terjadi di dunia dan Indonesia yang kemudian terkait atau dihubung-hubungkan dengan ramalan atau jangka Jayabaya, termasuk dengan model otak-atik Gatuk. Jayabaya adalah raja yang waskita atau tajam intuisinya, dan rusak durungi winara, tahu sebelum diajarkan. Kesaktian Jayabaya dalam meramal kemudian diteruskan oleh Raden Ngabehi Ranggawarsita, tahun 1802 sampai tahun 1873, pujangga Kasunanan Surakarta, yang juga pujangga besar terakhir Tanah Jawa. Sabdo Palon adalah pujangga kerajaan Majapahit yang menguasai ilmu kanuragan yang bersumber dari kitab puja sastra. Mereka merupakan penasihat utama Prabu Brawijaya yang punya kesaktian mandraguna. Kesaktian Sabdo Palon berkat ilmu laku dan jangka-jangka jangkane zaman. Tiap malam sesepuh kerajaan Majapahit ini selalu cegah dahar lawan guling, berpuasa dan tak tidur. Pada bulan Suro bersama dengan cantrik-cantriknya menjalankan tapabrata di puncak Gunung Lawu. Tradisi kepujanggaan kerajaan Kediri yang beribu kota di Dahonopuro ini berlanjut. Sabdo Palon dan Noyo Genggong masih cucu Empu Sedah dan Empu Panulu. Bagi masyarakat Grobogan, nama kerajaan Medang Kamulan tidak terlalu asing terdengar. Khususnya, bagi kalangan orang tua. Sebab, diyakini kerajaan ini dulunya pernah berdiri di wilayah Grobogan. Tepatnya di Desa Banjarejo, Kecamatan Gabus. Munculnya nama Medang Kamulan itu erat kaitannya dengan cerita Aji Saka, seorang pemuda sakti pada masa lalu. Dalam cerita itu disebutkan kalau Aji Saka sempat berkelana di kerajaan Medang Kamulan untuk menghentikan tindakan Raja Prabu Dewata Cengkar yang suka memakan daging manusia. Berkat kesaktiannya, Aji Saka akhirnya berhasil mengalahkan Raja Raksasa tersebut. Atas keberhasilannya itu, selanjutnya Aji Saka didaulat menggantikan Prabu Dewata Cengkar sebagai pemegang tahta kerajaan Medang Kamulan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Silahkan like apabila video ini positif dan menambah wawasan Anda. Monggo di-subscribe channel ini, Vlogger Dadakan, agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Terima kasih.